Halo semuanya, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai kepemimpinan pendidik. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah pengertian kepemimpinan. Kemudian yang kedua ada perilaku kepemimpinan pendidikan. Yang ketiga ada keterampilan kepemimpinan dalam pendidikan. Yang keempat karakteristik perilaku kepemimpinan pendidikan. Yang kelima, tugas dan fungsi kepemimpinan. Kemudian yang keenam, karakteristik dasar kepemimpinan. Yang ketujuh, kepemimpinan berbasis nilai. Yang kedelapan, kepemimpinan yang efektif. Pengertian dari kepemimpinan secara umum, kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mendorong, mempengaruhi, mengarahkan dan menggerakkan orang atau kelompok agar mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Nah, dalam pengertian pendidikan, kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, pemimpin pendidikan ini contohnya seperti kepala sekolah dan rektor. Nah, pemimpin di pendidikan ini harus mampu meningkatkan kinerja para guru dan staf lainnya untuk mencapai tujuan dari lembaga pendidikan. Selanjutnya itu ke fungsi pemimpin pendidikan. Nah, ada 4 fungsi utama dalam pendidikan. Yang pertama itu menciptakan suasana kerja yang positif dan juga kolaboratif. Nah, yang kedua membantu kelompok dalam menetapkan tujuan dan prosedur kerja. Yang ketiga mengambil keputusan bersama untuk kemajuan lembaga, dan yang terakhir mengembangkan kemampuan anggota kelompok melalui pelatihan dan bimbingan. Nah, dengan demikian kepemimpinan dalam pendidikan tidak hanya berfokus pada pengaruh semata, tetapi juga pada bagaimana pemimpin dapat memfasilitasi dan memberdayakan anggota timnya untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, seorang pemimpin dalam pendidikan harus memiliki karakter. Nah, karakter yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin dalam pendidikan itu ada 4 poin besarnya ya. Yang pertama itu ada komunikatif, empati, visioner, dan juga responsif. Nah, maksudnya apa? Untuk komunikatif sendiri itu pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan baik untuk membangun hubungan yang efektif dengan staf dan siswa. Jadi tidak hanya dengan staf tapi dengan siswa juga. Staf itu seperti guru, staf TU, caraka, dan yang lain sebagainya. Yang kedua itu karakter empati. Empati ini tuh memahami kebutuhan dan perasaan anggota tim dan memahami perasaan anggota tim gitu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari para anggota tim di sini kayak tadi staf dan guru gitu ya, serta siswa juga termasuk. Nah, sangat penting untuk menciptakan suasana kerja yang positif. Jadi kalau misalnya sarana prasarana dan kebutuhan staf, guru maupun siswa terpenuhi, maka suasana kerja itu akan positif gitu. Suasana pendidikan di sebuah organisasi atau sekolah atau lembaga itu menjadi positif dan juga produktif seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada visioner. Pemimpin perlu memiliki visi yang jelas tentang arah dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Nah, seperti membuat visi dan misi di sekolah, visi dan misi setiap tahun yang harus terus berubah dan terus meningkat. Nah, tidak hanya membuat visi dan misi, tapi juga harus dibuktikan secara nyata. Nah, yang keempat itu ada responsif. Nah, ini tuh kemampuan pemimpin untuk merespons situasi dan tantangan dengan cepat dan efektif. Nah, ini tuh kenapa karakter responsif ini sangat diperlukan, karena mengingat kemajuan zaman dan teknologi yang terus meningkat gitu ya. Jadi pemimpin tuh harus responsif. Nah, untuk merespons situasi dan tantangan dengan cepat dan efektif gitu juga dibutuhkan. Selanjutnya ini ada tipe-tipe perilaku kepemimpinan. Jadi gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin dalam pendidikan gitu ya. Ada 3 tipe besar gitu ya.
Yang pertama itu kepemimpinan otokratis. Nah, kepemimpinan otokratis ini apa sih? Yaitu pemimpin membuat keputusan tanpa melibatkan anggota tim. Meskipun ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, seringkali mengurangi partisipasi dan motivasi anggota. Semua tipe dari kepemimpinan pasti mempunyai positif dan negatifnya ya. Nah, untuk di kepemimpinan otoratis ini positifnya memang dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, tapi tidak menentu ini tuh baik gitu. Jadi karena hanya pemikiran dari pemimpinnya, tidak memedulikan argumen atau pendapat dari para anggota timnya gitu. Anggota tim dalam pendidikan di sini seperti guru, staf, wakasek seperti itu. Nah, tapi ini juga mengurangi partisipasi gitu dan motivasi anggota. Jadi anggota tuh berpikir kayak ya udahlah, udah sama pemimpinnya gitu. Jadi kita mah nggak perlu kerja, tinggal menunggu perintah dari atasan seperti itu. Jadi mengurangi motivasi dan juga partisipasi dalam pengambilan keputusan seperti itu. Nah, yang kedua itu ada kepemimpinan demokratis. Nah, seperti yang dianut di negara kita, yaitu mengajak anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap tujuan bersama. Nah, jadi melibatkan anggota tim tidak hanya pemimpinnya saja yang memikirkan solusi misalnya atau mengambil keputusan, tapi pemimpin juga terbuka dan dapat mengambil masukan-masukan, argumen dan juga saran-saran daripada anggota timnya. Nah, ini tuh berkebalikan dari kepemimpinan otoraktis seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada kepemimpinan laissez-faire, itu memberikan kebebasan kepada anggota tim untuk mengambil keputusan sendiri. Nah, untuk tipe kepemimpinan ini cocok untuk tim yang sudah berpengalaman. Nah, misalnya kepala sekolah memberikan otoritas kepada wakasek. Nah, kan biasanya suka ada wakasek humas, ada wakasek kesiswaan, ada wakasek kurikulum dan wakasek lainnya, staf wakasek lainnya. Nah, jadi pemimpin atau kepala sekolah ini memberi otoritas kepada para wakaseknya yang ahli di bidangnya gitu. Jadi pemimpin atau kepala sekolah ini merekrut staf dan guru yang memang sudah ahli di bidangnya, misalnya di bidang kurikulum, di bidang humas atau di bidang kesiswaan, untuk mengurus permasalahan di bidang tersebut gitu. Jadi memberikan kebebasan kepada anggota tim untuk mengambil keputusan sendiri seperti itu, karena tim ini sudah berpengalaman gitu tadi, karena berpengalaman di bidangnya seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada peran pemimpin dalam lingkungan sekolah. Nah, seperti tadi perilaku kepemimpinan itu kan pendidikan sangat menentukan keberhasilan lembaga ya, dari perilaku kepemimpinan. Nah, peran pemimpin juga sama. Nah, pemimpin yang efektif tidak hanya fokus pada hasil akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan hubungan interpersonal di antara semua anggota organisasi. Anggota organisasi itu seperti staf, guru, dan siswa ya. Dengan menetapkan perilaku kepemimpinan yang baik, pemimpin dapat menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan harmonis. Tadi perlu digarisbawahi, kalau pemimpinnya efektif itu tidak hanya fokus pada hasil akademik, jadi tetapi juga pengembangan karakter dan hubungan interpersonal. Nah, pengembangan karakter ini sering ditujukan kepada siswa karena pendidikan itu tidak hanya soal kognitif, tapi juga ada afektif dan juga motorik. Nah, di sini ada peran-peran kependidikan itu ada 7. Sebagai administrator, sebagai pendidik, sebagai pendidik, nah sebagai motivator, sebagai inovator, sebagai pengembang profesional, dan juga menciptakan lingkungan belajar yang positif, juga mengelola hubungan dengan komunitas. Seperti tadi yang dijelaskan, itu untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan mendukung perkembangan siswa. Jadi pemimpin dalam lingkungan sekolah, lingkungan lembaga, khususnya kepala sekolah misalnya, itu sangat krusial untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan mendukung pengembangan siswa. Untuk menjadi pemimpin yang
memiliki peran penting dalam sebuah lembaga pendidikan, yaitu sekolah, ada keterampilan-keterampilan yang perlu dikuasai oleh seorang pemimpin gitu. Ada 8, sebenarnya ada lebih tapi kita kerucutkan menjadi 8 poin penting dalam keterampilan kepemimpinan yang harus dimiliki oleh pemimpin dalam pendidikan. Yang pertama itu komunikasi efektif. Jadi pemimpin harus mampu menyampaikan visi, misi, dan tujuan dengan jelas kepada staf, siswa, dan orang tua. Jadi orang tua juga ikut terlibat untuk mengerti, untuk paham tentang visi, misi, dan tujuan sekolah gitu. Nah, komunikasi 2 arah juga penting untuk mendengarkan masukan dan kekhawatiran dari semua pihak. Jadi tidak hanya aktif untuk berbicara, tapi juga aktif untuk mendengarkan keluhan dan masukan-masukan dari semua pihak, termasuk tadi orang tua juga. Nah, yang kedua ini ada pengambilan keputusan. Tentu saja sebagai seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan. Jadi ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki gitu, keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh pemimpin, baik itu pemimpin di umum dan terkhusus pemimpin di pendidikan seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada kemampuan pengembangan dan membangun tim. Nah, itu pemimpin yang baik yang mampu menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk bekerja sama menuju tujuan bersama. Ini termasuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan anggota tim. Jadi seorang pemimpin itu harus tahu dulu nih sebelum mengembangkan timnya, harus tahu kekurangan dan kelebihan dari para anggota timnya, sehingga apa nih yang harus di upgrade gitu, apa nih harus ditambahkan, apa yang harus diperbaiki, itu sudah tahu gitu pemimpinnya, seperti itu. Yang keempat ini itu manajemen waktu dan sumber daya. Itu pemimpin harus mampu mengelola waktu dan sumber daya dengan efisien untuk memastikan bahwa semua kegiatan pendidikan berjalan dengan lancar. Sebelum memanage waktu untuk lembaga yang besar, dia juga harus bisa memanage waktu untuk dirinya sendiri dulu. Nah, harus bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, baru bisa memimpin orang lain di lembaga yang lebih besar seperti itu. Nah, selanjutnya ada keterampilan empati dan hubungan interpersonal yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Memahami kebutuhan, intinya itu memahami kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif. Nah, lingkungan ini tuh lingkungan yang positif dan menjadikan lingkungan di lembaga di sekolahnya itu tuh produktif gitu. Selanjutnya ada visi yang strategis gitu. Nah, maksudnya strategis itu apa sih? Pemimpin tuh harus mempunyai kemampuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan visi jangka panjang untuk mengembangkan institusi pendidikan. Jadi kan visinya itu untuk mengembangkan institusi pendidikan pendidikan di mana dia memimpin gitu. Nah, visi jangka panjang itu harus diisi dengan misi-misi jangka pendek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan visi jangka panjang tadi seperti itu. Jadi visinya itu harus strategis, harus visioner dan bisa dicapai gitu. Selanjutnya ada pengembangan profesional. Nah, pemimpin perlu mendorong dan mendukung pengembangan profesional bagi staf agar mereka terus berkembang dan meningkatkan kualitas pengajaran. Selanjutnya yang ke-8, yang terakhir yaitu inovasi dan kreativitas. Maksudnya apa? Kemampuan untuk berpikir out of the box, berpikir anti mainstream gitu, untuk memecahkan masalah dan mendorong inovasi dalam praktik akan membantu institusi tetap relevan dan efektif. Lagi-lagi dengan kemajuan zaman yang terus meningkat dan semakin cepat, jadi menuntut pemimpin untuk terus berinovasi dan untuk terus kreatif dalam memecahkan segala masalah dan juga untuk mengembangkan institusi pendidikannya seperti itu. Nah, dengan membangun dan memiliki keterampilan-keterampilan ini, pemimpin dalam pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan perkembangan bagi semua pihak yang terlibat. Nah, dalam buku Pengelolaan Pendidikan oleh Asep Suryana,
dijelaskan juga tugas seorang pemimpin adalah membawa anggota organisasi untuk bekerja bersama-sama sesuai dengan tupoksi atau tugasnya masing-masing untuk membawa organisasi ke arah pencapaian tujuan yang diharapkan. Jadi kalau dalam lingkungan sekolah itu ada kepala sekolah yang berperan, yang tugasnya itu sebagai pemimpin, yang harus mengayomi anggotanya, membimbing anggotanya agar pencapaian di sekolah tuh bisa maksimal gitu sesuai dengan tujuan. Apa saja tugas pemimpin? Nah, kalau misalnya kita berbicara tugas pemimpin di dalam pendidikan, pasti gak jauh-jauh dari pemimpin yaitu kepala sekolah, betul. Nah, yang pertama itu ada mengawasi. Kepala sekolah di sini memastikan semua kegiatan, semua program yang dibuat oleh sekolah itu berjalan sesuai rencana dan aturan dan harus berorientasi pada tujuan. Yang kedua ada memandu atau dalam bahasa lain, dalam kata lain yaitu melakukan bimbingan kepada guru dan staf untuk gimana nih caranya biar sekolah ini tuh sesuai gitu, kita mencapai tujuan. Nah, kayak gimana nih gitu. Jadi dikasih arahan gitu, dikasih bimbingan kepada guru dan staf biar tujuan sekolah itu tercapai. Yang ketiga ada mengorganisir. Nah, ini tuh termasuk mengatur segala aspek operasional sekolah agar berjalan dengan efektif. Termasuk kayak jadwal, program, kegiatan, sumber daya manusia yaitu staf guru, dan sumber daya alam yang dimana itu tuh bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi biar nggak di kelas aja, kita bisa main-main nih ke halaman sekolah, kita bisa meneliti apa saja yang ada di lingkungan sekolah itu. Kemudian ada mentransformasikan. Nah, ini mengubah atau memperbaiki sistem dan budaya sekolah agar terus berkembang sesuai dengan perkembangan pendidikan, sesuai dengan perkembangan zaman, biar sekolah tuh nggak ketinggalan zaman, biar sekolah tuh bisa terus up to date dan punya program-program yang berkualitas unggul sesuai dengan zamannya. Kemudian ada menetralisir. Nah, di sekolah kan pasti akan selalu ada aja kasus, akan selalu ada aja kejadian yang pastinya itu harus diatasi gitu, biar kegiatan belajar mengajar itu bisa berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan efektif gitu. Nah, kepala sekolah di sini bertugas untuk gimana nih kalau misalnya ada masalah, kepala sekolah itu gimana sih menangani sekolah itu? Gimana sih menangani masalah itu dengan bijak? Nah, kepala sekolah tuh harus punya sifat yang bijak seperti itu. Kemudian ada meluruskan. Nah, ini tuh seperti mengoreksi hal-hal yang menyimpang dari aturan atau tujuan sekolah dan menetapkan semua ada di jalurnya gitu. Jadi, kalau misalnya ada guru, oknum guru yang misal melakukan kekerasan fisik kepada muridnya, nah itu tuh harus segera diluruskan oleh kepala sekolah, karena kalau misalnya nggak segera diluruskan akan menimbulkan masalah. Nah, kemudian ada karakter dasar kepemimpinan yang harus dimiliki oleh siswa, harus dimiliki oleh mahasiswa juga. Nah, coba di dalam diri kalian ada nggak nih poin-poin ini? Yang pertama, rendah hati dan sederhana. Yang kedua, suka menolong, kayak membantu teman yang sedang mengalami kesusahan. Kemudian, sabar dan memiliki kestabilan emosi. Nah, kenapa sih harus memiliki kestabilan emosi? Karena kalau misalnya kita menjadi pemimpin, itu harus punya kestabilan emosi. Karena orang-orang tuh bikin emosi semua gak sih? Nah, gimana caranya biar kita sebagai pemimpin punya kestabilan emosi? Jadi kalau misalnya ada konflik, ada permasalahan, itu kita bisa atasi dengan baik, dengan gak marah-marah, tapi dengan bijak seperti itu. Kemudian ada percaya diri. Kalau misalnya kita dipimpin oleh orang yang gak percaya diri, itu gimana sih? Kayak aneh gak sih? Nah, makanya kalau misalnya kita ingin menjadi pemimpin, itu harus punya sifat atau karakteristik percaya diri.
Kemudian ada jujur, adil, dan dapat dipercaya. Bisa dibayangkan kalau semisalnya ada pemimpin yang gak jujur, gak adil, gak bisa dipercaya oleh anggotanya, itu kayak gimana sih organisasi itu akan berjalan? Kemudian keahlian dalam jabatan. Nah, karena memegang suatu jabatan itu tidak mudah, jadi harus punya keahliannya. Nah, sifat-sifat yang tadi atau karakteristik yang tadi ada gak dalam diri kamu? Kalau semisalnya ada, mungkin kamu cocok nih jadi pemimpin. Kalau semisalnya semua ada ya. Kalau semisalnya hanya salah satu, mungkin harus dikembangkan lagi ya. Karena dalam agama juga, kita merupakan pemimpin untuk diri kita sendiri. Jadi, jangan biarkan orang lain mengendalikan diri kita. Kemudian ada kepemimpinan berbasis nilai. Nah, apa sih kepemimpinan berbasis nilai ini? Yaitu kepemimpinan dengan tipe yang mengutamakan prinsip-prinsip moral, etika, dan spiritualitas dalam mengelola organisasi. Jadi, gak hanya fokus pada kecerdasan dan keterampilan dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, kebijaksanaan, dan empati, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan berorientasi pada kemajuan bersama. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita dipimpin oleh orang yang gak punya moral, gak punya etika, dan nilai spiritualitasnya kurang, itu bakal kayak gimana sih organisasinya? Kita yang ada di organisasi itu, kita yang menjadi anggota, itu pasti ngerasa gak enak banget gitu. Kalau bahasa Gen Z-nya toxic. Toxic gitu ya di dalam suatu organisasi itu. Nah, makanya kalau misalnya kita memilih pemimpin atau kita menjadi pemimpin, itu harus punya etika, harus punya moral, dan harus punya spiritualitas yang tinggi. Seperti itu. Kemudian ada kepemimpinan yang efektif. Nah, ini menurut Siagian tahun 1982, kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, memelihara, mengembangkan usaha, dan iklim yang kooperatif dalam kehidupan organisasional yang tercermin dalam kecekatannya mengambil keputusan. Nah, jadi seorang pemimpin juga harus efektif nih dalam menjalankan tugasnya. Gimana biar dia juga nggak loyo, nggak malas-malesan, nggak menunda-nunda gitu ya. Jadi seorang pemimpin itu harus cekatan dalam mengambil keputusan, dalam mengorganisir semua sumber daya manusia yang dia punya. Jadi harus cekatan gitu, biar apa? Biar efektif. Nah, ada juga sifat kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara. Pasti ya, ini karena bapak pendidikan kita itu adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, kata Ki Hajar Dewantara ada 3 sifat kepemimpinan, yaitu ingarso sung tulada, yaitu seorang pemimpin harus menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya, bagi member, anggota yang dipimpinnya. Kemudian ingmadia mangun karsa, mampu menumbuhkan semangat swakarsa pada anggota yang dipimpinnya. Jadi, seorang pemimpin itu jangan malah mematahkan semangat, justru harus membangun semangat itu, menumbuhkan semangat itu, dan mengembangkan semangat itu. Nah, yang ketiga ada Tuturi Handayani yang suka ada di dasi-dasi anak SD ya. Nih pasti udah gak asing lagi di telinga kalian. Nah, ini tuh mampu mendorong orang-orang yang dipimpin biar berani berjalan di depan dan bertanggung jawab. Jadi pemimpin itu harus bisa mendorong orang-orang yang dipimpinnya atau anggotanya biar ayo dong, tampil dong di depan gitu. Karena sebagai anggota juga kita harus bisa berani tampil di depan dan bertanggung jawab. Nah, karena kita juga kan pemimpin bagi diri kita sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat membawa berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.